Ada yang bilang nih, duit nggak kenal saudare, apalagi temen. Nah ini, gara-gara kecanduan judi online, seorang pemuda tega mencuri motor milik temennya sendiri. Beruntung nih, kamera CCTV menangkap jelas paras wajah pelaku. Terekam kamera CCTV saat seorang pemuda mencuri sepeda motor. Berjalan santai menghampiri motor incaran dan langsung membawanya kabur. Pencurian sepeda motor di Jalan Kebonanas Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur ini tak berumur panjang. Polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Rupanya kasus ini teman makan teman. Pelaku mencuri sepeda motor milik temannya setelah sebelumnya menduplikat kunci motor korban. Sepeda motor korban dijual oleh kedua pelaku, KZ dan DK, seharga Rp3.500.000. Motif pencurian, butuh uang lantaran kecanduan judi online. Pak, baru 2 bulan ya? Iya, tapi ya. Sering main judi online gitu tiap hari? Kecanduan, Pak. Kecanduan? Kecanduan. Ya, karena pernah dikasih menang. Karena pernah dikasih menang. Pernah menang sampai berapa emang paling banyak? Kenapa? Menang berapa kamu? Menang paling banyak berapa? 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Kedua pelaku dibekuk oleh petugas Polsek Jatinegara. Karena pernah meminjam motor korban, warga sekitar tak curiga pada pelaku. Polisi masih memburu penadah sepeda motor curian tersebut. Rio Manik melaporkan. Seorang janda penjual seblak ditemukan tewas dengan kondisi jasad dicor semen di dalam rumah korban. Pelaku mengaku cemburu lantaran korban masih berhubungan dengan mantan suaminya. Kata orang, cinta memang buta, tapi nggak berarti hati nurani ente ikut buta. Kasus pembunuhan bikin gempar warga Dusun Mirang, Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Seorang janda, Lili Sumarni, 46 tahun, ditemukan sudah menjadi mayat di rumahnya. Tragis, jasad korban ditemukan dicor semen di dalam rumah. Pemeriksaan saksi-saksi mengarah kepada seorang pria yang diduga kekasih korban. Pelaku menangkap Nanang Suryadi di persembunyiannya Kabupaten Bangka Selatan. Nanang mengakui membunuh janda penjual seblak dan keripik itu. Motif perbuatannya cemburu, lantaran kekasihnya masih berhubungan dengan mantan suami. Kami akan koordinasi dengan JPU untuk melengkapi administrasi penyidikan dan dalam waktu dekat kami akan melaksanakan otopsi kemudian rekonstruksi untuk melengkapi alat bukti yang kita perlukan dalam proses penyidikan. Setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pelaku dibawa untuk menjalani penyidikan. Pelaku dibawa ke Polres Belitung Timur menggunakan helikopter Ditpol Airut Polda Bangka Belitung untuk mempercepat penyidikan kasus ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Nah ini, kepergok menyedot solar dari sebuah truk. Seorang pria nyaris tewas dihakimi massa. Dalam kondisi babak belur nih, pelaku berhasil menghindar, menyelamatkan diri ke dalam gorong-gorong saluran air. Warga berkerumun di Jalan Sukaria, Panakukang, Makassar. Seorang pria tertangkap tangan menyedot solar dari sebuah truk yang terparkir. Pelaku nyaris tewas dihakimi massa. Namun ia sempat kabur menyelamatkan diri, bersembunyi dalam gorong-gorong saluran air. Meski harus berkubang lumpur di antara sampah, pelaku baru berani keluar setelah petugas Polsek Panakukang datang ke lokasi. Pelaku baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian setelah polisi minta warga untuk menjauh dari gorong-gorong. Yang tersebut lakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong. Dengan kondisi basah dan penuh lumpur, pelaku dievakuasi dengan mobil patroli diamankan ke Mapolsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Nah, ini belum jelas nih, korban kejahatan atau bukan ya.
Yang jelas warga heboh, ditemukan kerangka manusia di dalam lubang galian proyek septic tank di Ancol, Jakarta Utara. Kerangka terdiri dari tulang kaki, tangan, dan tengkorak kepala. Ditemukan nih saat pekerja menggali udah kedalaman 1,7 meter. Kerangka manusia dalam galian proyek. Seketika rekaman video amatirnya viral. Penemuan kerangka manusia menggemparkan warga saat pekerja menggali proyek septic tank di Jalan Lodan Dalam 1, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Kerangka manusia ditemukan saat pekerja menggali sedalam 1,7 meter. Kerangka yang ditemukan terdiri dari tulang kaki, tangan, dan tengkorak kepala. Berarti itu benar kerangka manusia. Masalahnya batok kelapa juga ada, batoknya kepalanya. Itu di kedalaman berapa tadi pas temuin? Itu ya sekitar 170 dari sini. Iya, ada dari situ. Penemuan kerangka mengejutkan warga. Menurut Ketua RT setempat, selama 60 tahun tinggal di kawasan tersebut, baru pertama kalinya ditemukan kerangka manusia. Seperti apa sih, Pak? Ya saya nggak tahu juga, kalau dibilang tulang belulang warga ya saya udah 60 tahun di sini nggak ada. Belum ada warga yang merasa kehilangan? Belum ada. RT setempat langsung melapor ke kepolisian sektor Pademangan, Jakarta Utara. Kerangka manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Miris nih pemirsa nih. Aksi Cunarno makin hari makin nekat. Mereka bahkan berani melawan polisi. Nah, seorang anggota polisi tertembak di bagian kaki saat mencoba membekuk maling motor. Seorang maling berhasil kabur tapi temannya bisa dibekuk polisi. Nih informasinya. Kawanan maling motor ini dibekuk polisi saat melancarkan aksinya di sebuah rumah di Jalan Nangka 1, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat berusaha lepas dari sergapan polisi, pelaku menembakkan senjata api yang dibawanya hingga mengenai kaki Aibda Wiratama. Peristiwa ini sontak membuat warga berdatangan. Setelah melakukan pengejaran, seorang maling berhasil ditangkap, sementara temannya kabur. Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota, tangkap tangan yang dilakukan anggotanya itu setelah melakukan pengintaian dari kawasan Karawaci. Akibat luka yang dideritanya, Aibda Wiratama mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari satu pelaku yang di dalam garasi mengeluarkan senjata dan melawan petugas dengan melakukan penembakan ke arah petugas, sehingga anggota kami atas nama Aibda Wiratama mengalami luka tembak di kakinya. Sementara setelah melakukan pengejaran terhadap maling yang kabur, polisi berhasil melumpuhkannya saat pelaku akan kabur ke Lampung. Pelaku tewas akibat timah panas polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Salut. Polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kasur di Kabupaten Tangerang. Ternyata nih, tersangka tidak terima disebut bau badan oleh korban yang merupakan teman kencannya nih. Keterlaluan sini pelaku nih. Nah, informasinya. Ada pembunuhan. Pria 27 tahun, pelaku pembunuhan wanita pekerja seksual yang jasadnya dibuang di Jalan Desa Wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku sakit hati kepada korban. Pelaku tidak terima disebut bau badan usai melakukan hubungan intim. Menurut pelaku, ucapan itu dilontarkan korban setelah pelaku kurang membayar Rp100.000 dari harga yang disepakati. Setelah membunuh korban, tersangka menyimpan jasad korban di kontrakannya selama 2 hari sebelum dibuang di jalan. Polisi menyita sepeda motor tersangka yang digunakan saat akan membuang jasad korban. Ini mau nggak mau dia harus menyingkirkan mayatnya ini. TKP ini sudah ketakutan ya, karena melihat ada orang
orang yang melintas di situ, gitu. Sehingga mayatnya ditaruh di jalan tersebut. Sebelumnya, warga Talaga Sari, Kecamatan Cikupa, geger dengan penemuan mayat wanita terbungkus kasur pada Senin 11 November. Kondisi jasad mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat. Pelaku berinisial HH ditangkap di kontrakannya tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Nah, kalau yang ini nih, soal penyanyi senior Reza Artamevia. Reza dilaporkan seorang wanita rekanannya ke Polda Metro Jaya dalam kasus bisnis berlian. Yang kerugiannya dianggap 18,5 miliar rupiah. Seperti apa kasusnya? Coba kita simak beritanya. Penyanyi senior sekaligus mertua YouTuber Tariq Halilintar, Reza Artamevia, dilaporkan seorang wanita berinisial IM atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, laporan tersebut berawal saat Reza Artamevia bersama seorang rekannya berinisial RA mengajak korban untuk menjalankan bisnis berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 miliar. Korban mengaku dijanjikan keuntungan hingga 21,3 miliar rupiah. Sebagai jaminan, Reza memberikan 9 butir berlian kepada korban. Namun saat dicek, berlian-berlian tersebut ternyata imitasi. Korban juga merasa tidak ada kejelasan dengan bisnis berliannya bersama Reza Artamevia. Korban memberikan somasi pada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban, ya, dan inilah yang akan didalami. Polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait laporan ini. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Ini ketakutan dikejar polisi. Pengedar sabu nekat kabur ke dalam pabrik semen. Penangkapannya dramatis. Pengedar berpindah-pindah, memanjat dinding hingga kena batunya. Dia jatuh nih saat dia melompat di dinding pabrik keranting pohon ya. Ceritanya mau kayak Spiderman. Pelaku telah ketekel. Pak. Pelaku telah ketekel. Alias telah ketemu. Bagaikan manusia cicak, pria ini memanjat dinding sebuah pabrik semen di Tuban, Jawa Timur. Entah memang bernyali atau justru ketakutan ditangkap, pria ini memanjat semakin tinggi, tak mengindahkan peringatan satpam pabrik semen. Pak, terkepung, Pak. Hingga akhirnya, pria tersebut jatuh saat mencoba melompat dari dinding keranting sebuah pohon. Stop. Semua bermula dari penyergapan pengedar narkoba Al-Hadad Zidni Ilman Sutopo asal Kecamatan Menganti, Gresik. Namun saat dikejar polisi, pengedar narkoba tersebut sempat kabur dan menghilang. Setelah kita cari dan ketemu, akhirnya kita kembali. Dan setelah kembali kita hubungi security bahwa ada orang yang di atas atap gedung itu yang kemarin lompat jatuh itu. Nah itu yang amankan adalah rekan-rekan security sana. Pekerja pabrik semen dihebohkan dengan seorang pengedar narkoba yang masuk pabrik lantaran berusaha kabur dari kejaran petugas Satres Narkoba Polres Tuban. Pelaku ternyata sempat bersembunyi di atas atap pabrik. Pelaku tertangkap dengan barang bukti narkotika sabu seberat 1,42 gram. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Nih jambret nekat menyambar dompet emak-emak yang lagi bersepeda di Palembang. Korban berteriak histeris sampai nih warga pada datang. Tahu dong jadinya bagaimana? Nah, pelaku langsung jadi bulan-bulanan dibejek sama warga. Korban. Tas ini, tas. Iya.
Korban, ibunya sepeda korban. Pria pelaku jambret ini hanya bisa meringkuk ketakutan. Ia menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap tangan menjambret dompet seorang emak-emak. Pelaku menjambret dompet yang diletakkan di keranjang sepeda saat korban melintas di Jalan Patra 3, belakang Terminal Sako, Palembang. Korban berteriak histeris mengakibatkan warga berdatangan segera mengejar pelaku. Pelaku diamankan anggota Reskrim Polsek Sako Palembang yang kebetulan melintas. Korban langsung membuat laporan di Mapolsekta Sako Palembang. Saya itu bersepeda, Pak, terus gayung. Ada ini ya, dia tuh langsung mepet saya, Pak. Sudah mepet langsung ambil itu, dompet itu, langsung lari dah. Saya ini apa tuh mau berteriak, jambret. Nah ada itu laki-laki bawa tengah apa Bu? Dompet yang dijambret uang berjumlah 200 ribuan dan telepon genggam. Pelaku mengaku sudah membuntuti korban sejak melintas di depan terminal. Ada yang dari belakang. Hah? Ada yang dari belakang kencang dari Pak. Ada warga yang dikejar. Oke. Ini kita sendirian? Sendirian Pak. Kenapa mau ini Pak jambret ini? Apa hilang Pak? Hah? Hilang Pak. Hilang. Pernah terbuang? Belum Pak aku. Ampun Pak, belum terbuang Pak. Pelaku beraksi sendirian dan mengaku baru kali itu menjambret. Ia hilaf saat melihat dompet mak-mak diletakkan di keranjang sepeda. Namun pengakuan pelaku masih didalami polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Nah ini buat para orang tua nih, jangan membiasakan memaksakan nih anak memakai perhiasan yang nggak semestinya. Apalagi sampai bermain sendirian di jalan. Nah ini seorang anak berusia 8 tahun dirampas cincinnya, cincin emas di Meruya nih, Kembangan, Jakarta Barat. Ingat ya, hati-hati deh. Roll. Dari CCTV perumahan Meruya di Kembangan, Jakarta Barat, nampak korban dan pelaku melintas dengan sepeda motor. Korban saat itu diajak oleh wanita yang tak dikenal berkeliling perumahan sebelum dibawa keluar kompleks. Menurut orang tua korban, saat itu anaknya 8 tahun bermain sepeda bersama teman-temannya tidak jauh dari rumah. Saat itu pelaku mengendarai sepeda motor mengikuti korban menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku meminta korban menemaninya membeli kado untuk anaknya yang berulang tahun. Setelah 3 km, korban diturunkan dan cincin emas di jari korban dirampas pelaku. Anak saya karena udah polos, dipaksa juga sama ibu-ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa deh tuh. Dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turunin di situ dan emasnya tuh, cucian emasnya tuh diambil sama dia. Meskipun saat ini korban sudah kembali ke rumah, orang tua korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku agar tidak terjadi perampasan emas lagi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nah tuh, anak jadi korban penculikan dan dirampas perhiasannya. Baru dilepasin, ya ini penipuan. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ingat nih, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Waspadalah, waspadalah.